Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serawati, NIM 2102222249. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai collaboration in digital governance. Oke, langsung saja, pengantar tata kelola digital. Tata kelola digital merupakan konsep yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi, dan pelayanan publik dalam pemerintahan. Tata kelola digital mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan dan regulasi, infrastruktur teknologi, keamanan siber, data dan privasi, partisipasi publik, dan pelayanan publik digital. Pengantar kolaborasi dalam tata kelola digital. Kolaborasi dalam tata kelola digital memiliki banyak manfaat. Pertama, kolaborasi memungkinkan pemerintah untuk mengakses sumber daya dan keahlian yang ada di sektor swasta dan masyarakat sipil. Sebagai contoh, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi digital yang inovatif dan efektif. Kedua, kolaborasi memungkinkan pemerintah untuk memperoleh masukan dan kembali yang berharga dan pemangku kepentingannya. Dalam konteks tata kelola digital, masukan dari sektor swasta dan masyarakat sipil dapat membantu pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan lebih relevan dan efektif. Ketiga, kolaborasi juga dapat mempercepat perubahan dalam pemerintahan dan masyarakat. Dengan bekerja sama, berbagai pemangku kepentingan dapat saling mendukung dan saling memperkuat dalam mencapai tujuan bersama. Tata kelola digital sektor publik. Tata kelola digital sektor publik melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengambilan keputusan, dan pengelolaan administrasi publik. Kedua, salah satu contoh kolaborasi yang sukses dalam tata kelola digital di sektor publik adalah program pemerintah yang melibatkan pihak swasta dalam pengembangan aplikasi pelayanan publik. Selain itu, kolaborasi juga penting dalam pengambilan keputusan sektor publik. Alat dan teknologi untuk kolaborasi dalam tata kelola digital. Yang pertama, untuk mendukung kolaborasi dalam tata kelola digital, ada banyak alat dan teknologi yang dapat digunakan. Berikut contoh alat teknologi yang dapat digunakan untuk kolaborasi dalam tata digital. 1. Aplikasi kolaborasi online. Ada berbagai aplikasi kolaborasi online yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Misalnya, aplikasi seperti Microsoft Teams, Slack, dan Google Drive dapat digunakan untuk berbagai informasi, berkolaborasi dalam proyek, dan komunikasi secara efektif. Platform partisipasi publik. Platform partisipasi publik dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, platform partisipasi publik adalah OpenGov dan e-Petitions. Yang ketiga, teknologi blockchain. Blockchain adalah teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam tata kelola digital. Contohnya, penggunaan teknologi blockchain dalam tata kelola digital adalah pengelolaan identitas digital dan pengelolaan catatan medis. Selanjutnya itu tantangan dan hambatan dalam kolaborasi dalam tata kelola digital. Yang pertama, perbedaan kepentingan dan tujuan. Pemangku kepentingan yang berbeda mungkin memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda dalam tata kelola digital. Misalnya, pemerintah mungkin memiliki tujuan politik dan posisi tertentu, sementara sektor swasta mungkin memiliki kepentingan ekonomi. Yang kedua, masalah keamanan dan privasi. Dalam tata kelola digital, masalah keamanan dan privasi merupakan hal yang sangat penting. Masalah keamanan dan privasi yang muncul dalam kolaborasi dapat menjadi hambatan dan dalam membangun kepercayaan dan kerjasama antara pemangku kepentingan. 3. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam menggunakan teknologi digital dapat menjadi hambatan dan dalam kolaborasi efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di semua pemangku kepentingan. Strategi untuk mendorong kolaborasi dalam tata kelola digital. Yang pertama, membangun hubungan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi yang efektif membutuhkan hubungan yang kuat dan saling percaya antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
Membentuk forum kolaboratif. Membentuk forum kolaboratif dapat menjadi cara yang efektif untuk memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi. Untuk mendorong kolaborasi dalam tata kelola digital, penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi di semua pemangku kepentingan. Praktik terbaik untuk kolaborasi efektif dalam tata kelola digital. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam kolaborasi yang sukses. Kedua, pembagian tanggung jawab yang jelas. Pembagian tanggung jawab yang jelas merupakan hal penting dalam kolaborasi yang efektif. Setiap pemangku kepentingan harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan bersama. Ketiga, evaluasi dan penyelesaian. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami yang telah berhasil, apa yang belum berhasil, dan bagaimana dapat meningkatkan kolaborasi ke depan. Pemangku kepentingan dalam mendorong kolaborasi dalam tata kelola digital. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat sipil. Pemerintah dapat menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung kolaborasi, memfasilitasi forum kolaboratif, dan memberikan dukungan finansial yang teknis. Sektor swasta. Sektor swasta dapat berperan sebagai inovator dan penyedia solusi teknologi yang dapat digunakan dalam tata kelola digital. Masyarakat sipil. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan umpan balik yang berharga kepada pemerintah. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas dan advokat dalam tata kelola digital. Pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama dari Nur Amalia Franila. Mengapa kolaborasi antara pihak seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil penting dalam tata kelola digital? Nah, yang pertama, optimalisasi sumber daya dan keahlian. Setiap pihak membawa keahlian dan sumber daya yang unik yang jika digabungkan dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan efektif. Kedua, efektivitas dan efisiensi kebijakan. Kolaborasi memastikan kebijakan digital yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan berekspektasi berbagai pemangku kepentingan dan meningkatkan efektivitas dan penerimaannya. Ketiga, inovasi dan solusi berkelanjutan. Berbagai perspektif dan keahlian memungkinkan penciptaan solusi dan lebih inovatif dan berkelanjutan. Keempat, responsif terhadap perubahan. Kerjasama memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. 5. Pengurangan risiko dan biaya. Berbagai tanggung jawab dan sumber daya mengurangi risiko dan biaya implementasi proyek digital. Yang kedua dari Saudara Asmiranda. Bagaimana teknologi digital dapat memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam tata kelola digital? Yang pertama, platform dan kolaborasi online. Alat seperti Slack, Microsoft Teams, dan Trello memungkinkan komunikasi dan manajemen proyek secara real-time. Data dan analitik, teknologi Big Data dan AI dapat mengumpulkan, menganalisis, dan berbagai data penting untuk mendukung pengambilan keputusan. 3. Sistem manajemen dokumen berbasis cloud. 4. Portal partisipasi publik. 5. Blockchain untuk transparansi dan keamanan. 6. Virtual and augmented reality. 7. Jaringan sosial untuk keterlibatan komunitas. Yang pertanyaan dari Saudari Dalmawani. Berikan contoh konkret dari suatu inisiatif atau proyek di mana kolaborasi digital telah berhasil meningkatkan tata kelola. Apa faktor kunci keberhasilannya? Yang pertama, contoh proyek Smart City di Barcelona. Faktor kunci keberhasilannya yang pertama, keterlibatan multi pihak, penggunaan teknologi mutakhir, partisipasi publik, pendekatan tata terbuka dan inklusif, fokus pada keberlanjutan. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Hasniar. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengimplementasikan kolaborasi digital dalam tata kelola publik? Nah, tantangannya yaitu keamanan dan privasi data, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. 2. Ketimbangan digital, akses yang tidak merata terhadap teknologi. 3. Resistensi terhadap perubahan, hambatan budaya dan birokrasi dalam mengadopsi teknologi baru. 4. Koordinasi antar pihak, kesulitan dalam penyelarasan kepentingan dan strategi
dan strategi berbagai pihak. 5. Pendanaan dan sumber daya, keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk mengimplementasikan teknologi digital. Pertanyaan terakhir dari Saudara Bundarni, bagaimana data dan informasi yang dikumpulkan melalui platform digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi data akuntabilitas dalam pemerintahan? Yang pertama, publikasi data terbuka. Menyediakan akses terbuka terhadap data pemerintah untuk meningkatkan transparansi. Kedua, pelaporan real time. 3. Feedback loop. 4. Analisis data. Dan 5. Blockchain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.